Sidang luar biasa pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Selasa 20 Desember 2022 dimulai. Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Padang memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Pembukaan sidang luar biasa oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Padang. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang luar biasa pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pembacaan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Sekretaris Pengadilan Tinggi Padang. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Salinan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 342/SK/9 Romawi/2022 tentang promosi dan mutasi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Memutuskan, menetapkan keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang promosi dan mutasi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum. Kesatu, membebaskan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan yang dipangkunya tersebut dalam lajur 3 daftar lampiran keputusan ini terhitung mulai tanggal meletakkan jabatannya. Kedua, memindahkan atau mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam pangkat dan jabatan tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran keputusan ini terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaannya dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir. Ketiga, kepadanya diberikan tunjangan hakim berdasarkan peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2016 sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran keputusan ini. Keempat, segala biaya yang bertalian dengan pemindahan ini ditanggung oleh negara. Kelima, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Petikan keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 November 2022, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanda Muhammad Syarifuddin. Sesuai dengan keputusan tersebut, Lukas Prakoso. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta. 2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang non-yudisial di Jakarta. 3. Dan seterusnya. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Salinan daftar lampiran keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 342/KMA/SK/9 Romawi/2022 tanggal 28 November 2022. Nomor 12, nama garing NIP Haji Ahmad Ardianda Patria SH.M.Hum, NIP 1962 1220 1986 12 1001. Pangkat jabatan lama Pembina Utama Hakim Utama Pengadilan Tinggi Jakarta. Golongan ruang 4E. Pangkat jabatan baru Pembina Utama Hakim Utama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Padang. Tunjangan jabatan Rp36.500.000. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanda Muhammad Syarifuddin. Sesuai dengan keputusan tersebut, Lukas Prakoso. Sekian.
Kepada pejabat yang akan diambil sumpah, disilakan mengambil tempat. Rohaniwan disilakan mengambil tempat. Berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 342/KMA/SK/11 Romawi/2022 tanggal 28 November 2022 mengangkat Saudara Haji Ahmad Ardianda Patria SK MHum sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang. Untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saudara wajib mengucapkan sumpah sebelum menjalankan jabatan bersumpah menurut agama yang saudara anut. Sebelum saya mulai mengambil sumpah, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Siap, bersedia. Menurut agama apa? Agama Islam. Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dan dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, hendaknya saudara mengikuti dan menirukan lafaz sumpah dengan khidmat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban bahwa saya akan memenuhi kewajiban Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Penanda tanganan berita acara sumpah pertama oleh Bapak Haji Ahmad Ardianda Patria, Sarjana Hukum, Magister Humaniora. Kemudian para saksi Bapak Haji Yulman, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Bapak Haji Mirdin Alamsyah, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Dilanjutkan oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Padang. Pelantikan jabatan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang
oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Padang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur dan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Selasa tanggal 20 bulan Desember tahun 2022, saya Dr. Haji Amril Dasanenho, Ketua Pengadilan Tinggi Padang, dengan ini secara resmi melantik Saudara Haji Ahmad Ardianda Patria Sarjana Hukum Magister Humaniora dalam jabatan yang baru di lingkungan Pengadilan Tinggi Padang sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, melimpahkan lindungan dan tuntunannya. Pembacaan Fakta Integritas. Fakta integritas. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Ahmad Ardianda Patria. Tempat lahir Palembang 20 Desember 1962. NIP 1962 12 20 1986 12 1001. Pangkat Pembina Utama 4E. Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang. Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa 1. Saya tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada saya karena jabatan atau kedudukan saya dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 2. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan, dan akuntabel untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi baik di dalam maupun di luar lingkungan pengadilan sesuai kode etik dan pedoman perilaku hakim. 3. Apabila saya melanggar hal yang telah saya nyatakan dalam fakta integritas ini, saya bersedia dikenai sanksi seberat-beratnya. Padang 20 Desember 2022 yang membuat pernyataan Ahmad Ardianda Patria. Penanda tanganan Fakta Integritas. Dilanjutkan dengan penyerahan fakta integritas pada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Padang. Pemasangan kalung jabatan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Padang.
Dilanjutkan penyerahan berita acara sumpah. Pejabat yang baru saja dilantik disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang luar biasa pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan wakil ketua umum tinggi Padang dinyatakan ditutup. Sambutan yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Padang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat, yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, yang mulia rekan-rekan hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang, rekan-rekan hakim ad hoc tipikor tingkat banding, Ibu Panitra Pengadilan Tinggi Padang, Bapak Sekretaris Pengadilan Tinggi Padang, para Ketua Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang yang hadir, para Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang yang hadir, para panitera dan sekretaris Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang, para panmut, kabak dan kasubag serta karyawan dan karyawati PGNPN yang saya muliakan. Yang terhormat Ibu Ketua dan Majelis Karimi Daerah Padang beserta jajaran pengurusnya yang hadir dalam acara pengambilan sumpah dan pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang. Yang terhormat keluarga Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang dan seluruh undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, karena pada hari ini kita telah diberi karunia nikmat berupa kekuatan dan kesehatan, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini untuk mengikuti pengambilan sumpah dan pelantikan yang merupakan syarat yang ditetapkan oleh undang-undang sebelum menjalankan tugas sebagai ketua tinggi. Kemudian kita sampaikan pula salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar baginda Rasulullah Muhammad SAW, berikut sahabat-sahabatnya, mudah-mudahan di yaumil akhir kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu para hadirin yang saya hormati, alhamdulillah pengambilan sumpah jabatan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang telah bisa kita laksanakan dengan hikmat dan tanpa halangan suatu apapun. Pada kesempatan ini saya sebagai pimpinan dan sebagai pribadi mengucapkan selamat atas prestasi yang Bapak raih, semoga sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pada hari ini Bapak telah melangkah satu langkah ke depan, yang semula sebagai hakim anggota sudah menjadi wakil ketua, yang semua pada salut kepada Bapak karena langsung menjadi wakil ketua Pengadilan Tinggi Padang kelas 1A, yang pada umumnya menjadi wakil ketua untuk putaran yang kedua di Pengadilan Tinggi Padang. Hanya Ibu Dewi Wakapitip baru sekarang yang telah meraih prestasi yang sama dengan Bapak. Jadi Bapak termasuk orang pilihan
berpegang bersama-sama dengan saya dalam memimpin Badan Peradilan Umum di Padang yang akan disupport oleh dua unsur lainnya, yaitu Panitra sebagai koordinator di bidang teknis dan sekretaris sebagai koordinator kesekretariatan supporting unit. Oleh sebab itu mari kita saling bahu-membahu, saling menghormati dengan tujuan untuk mensukseskan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dijabarkan dalam blueprint Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut. Saya telah mengeluarkan surat keputusan tentang pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua sesuai dengan SEMA nomor 2 tahun 1988 dengan maksud agar amanah yang diberikan kepada kita oleh pimpinan Mahkamah Agung dapat kita laksanakan dengan baik. Tugas yang saya limpahkan kepada Bapak Wakil Ketua adalah tugas pengawasan, karena fungsi pengawasan mempunyai nilai strategis dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung, yaitu mewujudkan badan peradilan yang agung. Karena dengan pengawasan dapat dilaksanakan misi badan peradilan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan. Tugas lain yang sangat penting yang kita laksanakan bersama adalah pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Pengadilan Tinggi Padang khususnya dan seluruh satker yang ada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang. Karena pengalaman Bapak di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah meraih WBK adalah modal utama yang menambah keyakinan saya bahwa kita akan dapat segera mewujudkan zona integritas menuju WBK dan WBN di Pengadilan Tinggi Padang, sehingga saya senang karena Bapak lah yang ditunjuk oleh pimpinan untuk mendampingi saya guna mengejar ketinggalan itu. Meskipun sudah diberitahu oleh Bapak Dirjen dan Kabawas di Yogyakarta bahwa untuk tahun ini tidak ada yang lulus dari seluruh peradilan umum di Indonesia. Ada yang lulus, seluruh peradilan umum. Jadi katanya untuk menghibur, untuk apalah harapan untuk mendapatkan WBK. Jadi itu bagus kita menjaga integritas, tapi tetap selain itu Bapak harus dalam hukum adat Minang karena Bapak belum pernah bertugas di wilayah hukum Padang, telah merasa unik dan khusus sesuai dengan sifat hukum adat hukum yang tidak tertulis, sehingga banyak hakim-hakim muda yang baru lagi dan bersilat ke penyelenggaraan. Itu yang akhirnya banyak putusan NO tentu adalah penunjukan hukum adat. Diri terbang ke sama, dari sama turun ke halaman, dari ini turun ke mama, dari mama turun ke kemenakan, merupakan tidak tertulis. Jadi ada ilustrasi sedikit eksekusi yang diajukan oleh pemohon eksekusi adalah anak dari ahli waris itu, ya kalau di tempat lain mungkin akan dikabulkan ya, tapi kalau di Minang pusat hakim gitu turun ke kemenakan. Jadi tidak bisa. Nah, sebagai lanjutan maksudnya minum lah Pak. maaf ya. Jadi ada Minang itu unik dan khusus dari daerah-daerah lain, sehingga perlu Pak Wakil lebih mendalami karena hakim-hakim yang di sini ini asli orang Minang semua, ahli hukum adat semua, sehingga bisa diskusi dengan hakim-hakim bagaimana ini, karena akan ditanya masalah eksekusi. Kalau eksekusi ada yang eksekusi mohon sudah punya semua di dalam permohonannya itu bahwa dibuatkan oleh bahwa dia orang yang dekat kanan nggak ada sehat sejengkal, sehat setengah, sedepa. Oleh karena itu bermacam-macam surat kan, sehingga tidak
dieksekusi oleh ketua pengadilan negeri tersebut. Itu salah satu di antara contoh-contoh yang ada, sehingga perlu lebih mendalami masalah hukum adat. Dan di akhir sambutan saya ini, sekali lagi saya ucapkan selamat bertugas. Semoga kehadiran Bapak di Sumatera Barat ini membawa manfaat bagi bangsa, negara, dan rakyat Minang khususnya. Dan untuk itu saya mendoakan semoga Allah selalu melindungi Bapak, melindungi kita semua, memberikan kekuatan dan kesehatan, serta selalu menunjukkan jalan yang benar, jalan yang lurus, serta jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Buat Ibu Ardianda, selamat sebagai Ibu KPP, dengan harapan saya sebagai pembina dan pribadi ini mengharapkan Ibu bersama-sama ketua daerah beserta jajarannya bisa membantu kelancaran jalannya organisasi dan LIT sebagai organisasi wanita badan peradilan. Demikian sambutan ini saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya doa yang dipimpin oleh Rohaniwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Fa'innaka khairur rahimin. Wa tub 'alaina ya Allah, fa'innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rabbana, kami lagi melaksanakan sidang luar biasa pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Bapak Haji Ahmad Ardianda Patria SHM sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang. Oleh karena itu berkahi dan ridhoilah acara ini dari awal sampai akhir. Ya Hanan ya Manan, iya kana berubah, iya kana nasta'in. Berilah kami kekuatan dan hidayah dalam menjalankan amanah ini di saat-saat kami mengambil keputusan pada tugas pokok dan fungsi jabatan kami, agar keputusan yang kami ambil adalah keputusan yang benar dan tepat. Kami sadar ya, kami hamba yang lemah dan daif. Oleh karena itu lindungilah kami dari bisikan syaitan yang terkutuk, dan ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fa inna rabbana bis salam wa adkhilna jannata dan salam. Tabaraka rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, ada pepatah Minang yang mengatakan datang tampak muko, pulang tampak punggung, yang artinya Pak, kalau datang memperlihatkan wajah, maksudnya itu berkenalan Pak. Untuk itu kepada Bapak dan Ibu kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Yang mulia yang kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Padang beserta Ibu Ketua dan Mahkamah, Bapak-bapak, Ibu-ibu para hakim tinggi, Bapak-bapak para undangan, para pejabat struktural maupun fungsional yang mohon maaf belum dapat kami sebutkan karena belum tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih. Saya sebenarnya tadinya ada rombongan yang mau datang, tapi karena suatu dan lain hal jadi berhalangan, jadi yang datang cuma saya sama istri, anak saya dan 2 orang adik saya. Itu anak saya 3, yang 2-nya ini yang paling kecil. Nah, dan ini buat saudara saya. Ya. Terima kasih. Adapun pengalaman saya kebetulan jadi hakim itu sebenarnya sudah melanglang buana katanya. Aslinya Palembang, tapi saya itu sudah banyak di bagian timur, justru Kalimantan, Sulawesi sampai Papua juga pernah. Bahkan di Sumatera Barat saya yang belum pernah. Jadi untuk itu mungkin jangan pandang bahwa saya punya pengalaman di sini, tidak ada sama sekali. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu itu lebih pintar daripada saya. Jadi saya nanti akan belajar lah, mohon kesediaannya untuk memberikan bimbingannya ya, khususnya untuk Pak Ketua juga. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau kita pelajari memang situasi Mahkamah Agung itu dalam keadaan yang memprihatinkan. Cuma kita di daerah ini kan punya kemampuan untuk hanya berdoa sebaik-baiknya dan tidak mengerjakan hal-hal yang sudah ada contoh di luka kita itu. Kalau pepatah Minang itu Pak, alam berkembang jadi itulah jadi pelajaran kita semua, karena kita tahu bahwa dunia ini bukan hanya di sini, masih ada dunia lain, dunia yang kita harapkan kelak di surga. Bapak Ibu sekalian, kebetulan istri saya ini kerja di karantina di Palembang. Berapa kali dulu pernah pindah, tapi sekarang kayaknya lebih betah di Palembang karena kadang-kadang ada yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi mungkin semaksimal mungkinnya diusahakan untuk bisa datang, hadir dalam kegiatan-kegiatan, dan mungkin kegiatan-kegiatannya bisa diatur semaksimal yang bisa. Akhir kata, tidak ada lain yang dapat kami sampaikan. Mohon kami bisa diterima, kami bisa ditunjukin mana jalan yang benar, karena sesuai dengan iman kita bahwa sebaik-baik manusia itu yang saling menasehati di dalam kebenaran. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pemberian ucapan selamat.